Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mengalami nyeri menelan? Ya, nyeri menelan ini umum dirasakan ya oleh kita semua, ya termasuk saya. Jadi nyeri menelan ini mungkin akan mengganggu kita ketika kita makan, ketika kita minum ya. Makan jadi tidak nikmat, makan jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan. Kadang tidak bisa makan makanan kesukaan kita ya akibat gangguan nyeri menelan. Nah, kemudian teman-teman berpikir, kira-kira apa nih yang nggak beres nih, kok bisa sakit nih kalau menelan? Ya apa nih, sakit apa ini? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya tentang apa sih yang menyebabkan nyeri menelan ya. Sakit apa sih sebenarnya? Teman-teman ya, mungkin banyak orang yang berpikir kalau seandainya ada tidak nyaman di tenggorokan, nyeri menelan, orang akan mengatakan, oh panas dalam ya. Coba minum minuman ini, coba minum minuman ini. Ya, memang sebenarnya ketika kita menyeri menelan, ya, merasa tidak nyaman di bagian tenggorokan, itu banyak sekali yang bisa terjadi, banyak sekali penyakit yang bisa menjadi penyebabnya, ya. Bukan hanya karena misalkan panas dalam, ya, ataupun radang tenggorokan, banyak sekali, ya. Memang keluhan ini memang tidak nyaman, ya, kadang minum saja jadi perih ya, jadi nyeri ya, memang membuat orang tidak enak. Nah, jadi apa saja sih yang sebenarnya ataupun penyakit apa saja sih yang bisa menyebabkan nyeri menelan? Nah, yang pertama adalah tonsilitis. Nah, tonsilitis ini adalah radang amandel. Jadi tonsilnya meradang ataupun amandelnya meradang, amandelnya membengkak ya akibat radang. Nah, ini keluhannya bisa menyebabkan teman-teman nyeri menelan. Nah, makan jadi nggak enak, ya, minum jadi nggak enak, ya, kadang untuk berbicara juga jadi susah, kemudian juga napas jadi tidak normal karena pembengkakan dari amandel. Kemudian ya, tonsilitis ataupun radang amandel ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus ya. Gejalanya ya bisa teman-teman ya, amandelnya bengkak, kemerahan, teman-teman bisa mengalami demam, ya, menggigil ya, nyeri-nyeri sendi. Ya, kemudian juga teman-teman bisa sakit tenggorokan, ya, susah menelan, ya, nyeri menelan, kemudian juga terganggu saat berbicara, ya, karena sakit, ya, suara menjadi serak. Nah, jadi memang banyak sekali gejala yang bisa ditimbulkan karena tonsilitis ini. Yang kedua, faringitis ataupun radang tenggorokan. Nah, jadi faringitis ataupun radang tenggorokan ini umum terjadi ya, sering terjadi. Nah, kalau seandainya radang tenggorokan ini, yaitu kan memang di bagian faring ya, makanya disebut faringitis. Nah, ini kalau di Indonesia disebut dengan panas dalam. Ini disebabkan oleh bakteri maupun disebabkan oleh virus ya. Ini bisa keduanya. Faringitis ataupun radang tenggorokan ini ya bisa membuat teman-teman nyeri ya, perih ya, kemudian juga merasa kering ya, sehingga teman-teman kesulitan ketika berbicara ya, kemudian ketika menelan ya, sakit tenggorokan. Nah, memang ini sangat tidak nyaman. Kemudian ya, akibat faringitis ataupun radang tenggorokan, teman-teman bisa mengalami demam ya, kemudian juga karena gatal di tenggorokan akibatnya batu ya, kemudian bisa timbul pilek juga. Kemudian teman-teman badannya bisa pegal-pegal ya, kemudian bisa sakit kepala. Ya, memang efeknya banyak dari penyakit ini. Yang ketiga, esofagitis. Nah, esofagitis ini ya peradangan pada esofagus ya, pada kerongkongan. Nah, ini juga sering terjadi, bisa teman-teman alami. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki penyakit GERD ataupun reflux asam lambung. Jadi peradangannya biasanya disebabkan oleh asam lambung yang naik ke atas ya, sehingga esofagus ataupun kerongkongannya itu mengalami peradangan ya, akibat asam lambung. Nah, ini sangat tidak nyaman sekali ya, karena esofagus itu kan yang menghubungkan antara bagian atas ya
kemudian ke bagian lambung. Kalau seandainya meradang, ya otomatis teman-teman selain nyeri menelan, ya kadang rasa sakit di bagian dada, panas, ya. Kemudian teman-teman bisa mengalami mual, ya, bahkan bisa mengalami muntah. Yang keempat, infeksi jamur. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengalami nyeri menelan ataupun sakit menelan akibat infeksi jamur, ya, mulai dari mulut, ya, tenggorokan maupun kerongkongan. Nah, ini bisa terjadi, ya. Nah, teman-teman bisa mengalaminya. Nah, ini teman-teman bisa mulutnya putih, sudut mulutnya putih kemerahan. Nah, ini bisa saja terjadi, bisa saja mengenai siapa saja. Ini disebabkan oleh jamur albican, ya, Candida albicans. Yang kelima, epiglottitis. Nah, jadi dari namanya epiglottitis, artinya peradangan pada epiglottis. Nah, jadi epiglottis ini bisa meradang, ya, bukan hanya tonsil saja, ya, bukan hanya tenggorokan saja, ya, epiglottis pun bisa ikut meradang. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami epiglottitis ini, ya gejalanya bisa demam tinggi, ya, kemudian bisa liurnya berlebih, ya, rasa tidak nyaman di tenggorokan, ya, sakit menelan, ya, kesulitan menelan. Nah, kemudian ya teman-teman akan cenderung untuk duduk agak ke depan, ya, supaya posisi nyaman, ya. Jadi ada posisi yang bikin nyaman, ya, sehingga nyerinya agak berkurang. Yang keenam, luka pada tenggorokan ataupun trauma pada tenggorokan. Jadi kalau teman-teman mengalami trauma pada tenggorokan ataupun luka pada tenggorokan, otomatis itu akan menimbulkan nyeri, ya, nyeri ketika menelan, ya, tergantung di mana lokasinya. Nah, ini diakibatkan kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi makanan panas, minuman yang panas, ya, yang hobi makan dan minum minuman panas, ini sebaiknya tidak dilanjutkan kebiasaan jelek ini, ya, karena memang tidak bagus untuk tubuh kita. Kalau hangat-hangat, ya hangat-hangat boleh, ya, yang panas-panas ini ya nggak boleh, ya. Kemudian trauma pada tenggorokan ini juga bisa diakibatkan oleh teman-teman mengkonsumsi makanan yang tajam-tajam, ya, keripik, ya, ataupun tertusuk duri ikan ataupun sejenisnya tergores, ya, akibatnya mengalami trauma ataupun luka. Nah, jadi memang teman-teman sebaiknya kalau mengkonsumsi makanan itu dikunyah sampai halus, ya, bukan hanya keripik, bukan hanya ikan, daging ataupun sebagainya. Semua makanan bisa berpotensi menyebabkan luka di tenggorokan. Kalau teman-teman makannya terburu-buru, ya, ngunyahnya cepat-cepat, ya, itu nggak bagus. Jadi memang teman-teman kunyahlah makanan secara perlahan sampai halus, ya, sampai halus, santai, rileks, ya. Kemudian masuk ke tenggorokan itu lebih halus, kemudian lambung juga mencernanya dengan baik karena makanan sudah halus, ya, jadi kerjanya tidak berat. Nah, itu tadi teman-teman, ya, penyakit ataupun kondisi yang bisa menyebabkan teman-teman mengalami sakit menelan, nyeri menelan. Ya, semoga mudah dipahami, ya, semoga bisa teman-teman ceritakan ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di like, share, dan komen di video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga yang sedang sakit kita doakan sama-sama, semoga cepat sembuh. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.